Kebijakan kesehatan adalah segala sesuatu untuk mempengaruhi faktor-faktor tertentu di sektor kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Bagi seorang dokter, kebijakan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan kesehatan. Mengapa kebijakan kesehatan sangat penting? Karena sektor kesehatan merupakan bagian terpenting dari perekonomian di berbagai negara. Adapun beberapa keistimewaan daripada hal tersebut, yang pertama, kesehatan mempunyai posisi yang lebih istimewa dibanding dengan masalah sosial yang lainnya. Kemudian, kesehatan dapat dipengaruhi oleh sejumlah keputusan yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan, seperti kemiskinan dan polusi. Kemudian, memberi arahan dan pemilihan teknologi kesehatan. Adapun proses analisis kebijakan kesehatan, yang pertama, serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Baik, di sini saya Nurul Tasya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kelompok 2, yaitu fungsi administrasi dan manajemen. Pada dasarnya, administrasi berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijaksanaan umum. Sedangkan manajemen berfungsi untuk melaksanakan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah dirumuskan. Dengan demikian, fungsi administrasi dan manajemen memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, akuating atau directing, serta pengawasan dan pelaporan. Keempat fungsi tersebut perlu diterapkan dalam setiap perusahaan atau industri untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang rasional secara efektif dan efisien. Baik, materi dari kelompok 3 yaitu implementasi sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Implementasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan. Tujuan dari implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Ini yaitu materi dari kelompok 4 tentang suatu kebijakan kesehatan dapat berubah saat diimplementasikan, di mana bisa muncul output dampak yang tidak diharapkan dan tidak bermanfaat untuk masyarakat. Implementasi kebijakan cenderung untuk memobilisasi keberadaan lembaga. Pada kebijakan dilihat apakah ada kesenjangan antara yang direncanakan dan telah terjadi sebagai suatu akibat dari kebijakan. Namun demikian, apabila pada implementasi tidak mencapai apa yang diharapkan, kesalahan seringkali bukan pada kebijakan itu, namun kepada faktor politik atau manajemen implementasi yang tidak mendukung. Sekuensi implementasi pada translasi kebijakan meliputi kebijakan publik penjelas, program, proyek, kegiatan, serta pemanfaatan. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok 5, yaitu Sistem Kesehatan Nasional atau SKN adalah bengkok Inggris dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana mestinya yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem kesehatan nasional terus-menerus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.
saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok 6, yaitu sumber daya kesehatan. Sumber daya kesehatan ialah tenaga kesehatan atau termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Sumber daya kesehatan yaitu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan, dan pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Analisis SWOT adalah kompilasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada suatu perusahaan. Analisis SWOT adalah proses perencanaan yang membantu suatu perusahaan mengatasi tantangan dan menentukan prospek baru apa yang harus dikejar dengan tujuan membantu organisasi mengembangkan kesadaran penuh selama faktor yang terlibat dalam membuat keputusan suatu perusahaan. SWOT telah menjadi alat yang paling berguna bagi pemilik suatu perusahaan untuk memulai dan mengembangkannya. Melalui analisis SWOT, maka kita akan mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan terjadi pada perusahaan, sehingga kita bisa memanfaatkan hal tersebut sebagai dasar dari pengambilan keputusan strategis agar mampu menggunakan cara yang tepat untuk mengidentifikasi aspek-aspek SWOT. Ini saya akan mereview kembali materi dari kelompok 8. Pada umumnya, suatu program kesehatan diadakan sebagai realisasi dari rencana program kesehatan di bidang kesehatan yang akan memberikan dampak pada peningkatan derajat kesehatan suatu masyarakat. Adapun pelaksanaan program kesehatan merupakan kegiatan yang dilakukan guna mewujudkan perencanaan yang selesai dikerjakan dengan menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki organisasi melalui aktivitas koordinasi dan supervisi. Penilaian program kesehatan merupakan model penilaian yang berjalan secara siklus atau tidak berhenti di satu titik, tetapi terus berjalan dan komponen masing-masing tahap evaluasi tidak terdiri sendiri atau saling tergantung dan saling mempengaruhi. Itulah hasil materi dari kelompok 4 yang berjudul Perencanaan dan Penilaian Program Kesehatan. Sekian dan terima kasih.